Oh ya udah deh Neng ya. On time ya ntar sore ya. Oke Neng. Wangi ya Bang? Wangi dong. Wangi banget tangannya kelihatan dari mukanya Bang. Bersih banget. Apa dicium-ciumin begitu? Sedap. Sedap. Aduh. Kan lu Bang. Pedes banget Kayak kenapa? Ya begitu Udah. Masa digituin? Ayo kita pulang. Hai. Kalau nyak lu kagak jadi beliin, biar babe yang beliin. Warna putih, warna hitam, dua-duanya. Tapi kuda catur. Bagus. Udah catur. Amat dah. Nyonya ada di dalam. Mari, Pok, masuk. Oh, tadi. Emas. Perlu dibikinin minum gak, Nyai? Gak usah habis-habisin gula. Wow, magic rumahnya. Duduk. Apa kabar Ki Demang? Nyi Demang? Baik. Wih, hebat banget deh. Tamu masuk didampingin ame pengawal. Biasalah. Tamu kan kita nggak tahu niatnya apa, jadi kudu dijagain. Ayo permisi ke belakang dulu. Mau ngeliat kebun singkong. Takutnya lama nggak ditengok berubah jadi kebun pisang. Ada urusan apa nih? Mau nagih pajak bulanan Nyai. Minta pajak melulu, nggak ada hal lain apa selain minta pajak sama orang-orang kaya seperti Aye? Lah, kan emang aturannya begitu. Di mana kita tinggal, kita kudu bayar pajak. Apalagi kan harta Nyai Banda ini berjibun, jadi kudu dipajakin semua tuh. Mungkin kalau Aye nggak bayar pajak, Ki Demang sampai pegawainya di kantor desa nggak bakalan bisa gajian kali. Yaudah, tunggu bentar ya. Sini. Nyonya lo gayanya sepa. Biar aja denger deh. Jangan begitu Gak apa-apa, kita juga kesel sama dia. Gaji saya 3 bulan belum dibayar-bayar. Iya, sama saya juga. Sebelumnya gaji saya juga dibayar sama hasil kebun. Kalau dia makan ikan, kita cuma dapat tulang sama siripnya doang. Akrab nih kusak-kusuk. Boleh minta buahnya nggak? Oh boleh minta buah. Satu aja ya, jangan banyak-banyak. Mimi. Anak apa cucu nih? Anak Nyai. Anaknya cantik bener, kayak nggak cocok nih jadi anaknya Ki Demang. Anak pungut ya? Iya, anak pungut. Baru pungut dari pohon jambu yang jatuh. Boleh pungut lagi nggak? Nih kayaknya juga anaknya pantasnya jadi anak Aye nih. Mohon maaf, nggak bisa. Mending selesain dulu urusan pajaknya. Iya, takut banget. Nih, buat bayar pajak setahun. Aduh Nyai, makasih banyak. Apa sih tangan lo? Mau berangkat ngaji lo. Udah aja lo. Udah, ayo diselesaikan nih urusannya. Makasih ya. Solo. Ayo. Yuk, makasih Nyai. HP lo. Jagain tuh. Jangan ada tamu yang masuk sembarangan. Baik Nyai. Baik. Emang bener-bener nyebelin dia tuh, ha? Boleh muka cantik tapi hatinya busuk. Mendingan aja muka sama hati sama-sama cantik. Hah? Kenapa lo ngeremehin lo? Orang kagak ngomong apa-apa, cuman ya doang. Tapi lo itu sama aja hina gue. Drama banget sih. Emang tahu isi hati gue kayak apa? Tahu. Coba nih dengerin. Nih. Makasih ya Bang, udah bilang muka dan hatiku cantik. Kan setia gue. Tapi Bang! Pok. Lagian si Nyai Banda pakai segala mau ngangkat Meme jadi anaknya lagi. Mau dibayar segede apapun nih Bang. Aye kagak bakal ngasih anak Aye. Mi, emang Mimi mau punya ibu Nyai Banda? Mau dong. Meme, mau. Meme udah kagak sayang lagi sama Nya. Sayang. Itu kenapa mau jadi anak Nyai Banda? Ya kan kaya. Meme jawaban yang cerdas. Hai. Meme mau punya ibu 2 ya? Iya. Love you. Oh,
manfaatin anak? Hah? Pengen punya bini 2 loh? Hah? Enggak. Apa yang punya bini 2? Awas ya bang, sampai abang macem-macem, ayo bikin bubur Manado. Abang mah setia sama Neng. Kalau cewek ngajakin selama aja, ayo nggak mau tuh. Kenapa? Bukan murim. Kidemang, Iya, Neng. Apa kabar? Ayah mau buat surat rumah. Bisa bantuin? Wah, bisa dong. Kapan? Nanti sore bisa ke rumah Ayah. Oh, sekarang aja gimana? Sekarang ya? Jangan kan, lagi ada anak maestri. Bisa jalan kaki dia mah berdua. Nggak usah deh, nanti sore aja. Soalnya Ayah juga mau ke pasar dulu. Oh, ya udah deh, Neng ya. On time ntar sore ya. Oke, Neng. Wangi ya bang? Wangi dong. Wangi banget tangannya kelihatan dari mukanya bang. Bersih banget. Apa dicium-ciumin begitu? Sedap. Sedap. Aduh. Tan lu bang. Pedes banget Kayak kena knalpot. Ya begitu Udah. Masa digituin? Ayo kita pulang. Hai. Habis semua banda gue, habis. Udah gak ada apa-apanya lagi deh. Gak ada yang bisa diharapin lagi. Jang, bahagia banget lagi ngetawain apaan sih? Nangis. Nangis kenapa? Belajar makeup lo gagal. Ya ampun, ya saya sampai berantakan kesini-sini. Ini bengep, lu paham gak? Ngerti. Ya ampun, Jang. Jang, kenapa Jang? Bengap begini, Jang? Yang ini. Oh, ya ampun, ya. Ya ampun. Gue tambah kesel deh kalau kayak gini nih. Sabar, Jang. Pokoknya di kampung ini nggak ada yang boleh sih nemenin mama lu, Jang. Semen-semen. Oh iya. Siapa yang gebukin lo? Bilang gue, Jang. Gue ini Ki Demang. Jangan pegangin gue, Jang. Jangan bisain gue kalau lagi emosi. Nggak ada. Sumpah gue gak megang. Nyangkut kayak layangan. Siapa Jang yang gebukin lo, Jang? Gue ini Ki Demang, penguasa dan kepala desa di sini. Nggak ada yang bisa begini. Ibanda. Hah? Ini Banda? Banda? Ibanda tuh. Kan ini rumahnya. Ini Banda. Apa lu siul-siul gue ngomong Nyibanda? Enggak. Ini Banda, temen SD gue. Bukan Nyibandanya, tapi suruhan Nyibanda. Badannya gede-gede dah. Bener-bener montok-montok kayak ubi cilembu. Jang. Kalau urusan aminnya Ibanda mah ribet, Jang. Dia sebagai orang terkaya di kampung kita dan penguasa di kampung ini. Lah, kenapa jadi pada takut? Kan Ki Demang katanya penguasa kampung sini. Percuma dong, rakyat semua udah pada milik Ki Demang. Sekarang ini saya kurang sabar apa? Dia itu orang jahat, dia itu rentenir. Sawah keluarga ayah udah diambil semua. Kebun semua orang-orang di kampung ini juga udah diambil semua. Semuanya diambil. Apa coba? Udah, sabar ya, Jang. Sabar. Udah, jangan. Pokoknya jangan sampai kekuasaan siapapun yang akan menyetir Ki Demang sampai takut. Jangan ya. Iya. Pengawal, lu cek lumbung padi. Ada tikusnya nggak? Atau enggak ada hewan lainnya nggak? Siap, Nyai. Mana bukunya? Nyai, bukunya penuh amat sama catatan utang warga. Besok kita sita rumahnya si Fawas sama sita kebunnya si Otong. Nyai, kalau tanahnya udah banyak, buat apaan sih? Buat apaan kek? Buat kebun kek, sawah kek, atau tempat-tempat apaan kek, karaoke gitu. Kirain Ayah cuma ngumpulin, kayak koleksi gitu. Kalau ngumpulin tanah lu juga bisa. Lu cangkulin aja tuh tanah, lu kumpulin tumpuk-tumpuk. Selesai. Habis, Ayah suka mikir, Nyai. Kalau Nyai udah mati kan, Nyai cuma butuh tanah 2 x 2 meter doang. Wah! Udah apa lo maksud lo? Lu nyumpahin gua mati? Enggak, Nyai. Nggak ada maksud apa-apa. Sekarang lu ke dapur buat bubur ayam. Nyai emangnya nggak makan nasi apa? Enggak. Sayang berasnya. Udah, lu buat aja bubur ayam. Airnya yang banyak ya. Ayamnya ngambil di mana, Nyai? Ambil aja di kandang ayam, tapi ambilin pike yang kecil. Kasihan yang gede udah bertelur. Ya Allah, Nyai pelit amat sih. Sungguh banget. Padinya udah dicek, Nyai. Ada tikus ya? Tadi ada 1 ekor tuh, Nyai. Nah, terus padinya kita keluarin. Nah, habis itu
tikus-tikus yang dalam kita usir tuh. Terus padinya lu masukin lagi nggak? Itu dia, Nyai. Kagak. Lu bagaimana sih lu? Kalau padinya lu taruh luar, kan tikusnya gampang tuh jadi makan padinya. Tadi bawa teman-temannya pesta pora dia. Waktu Tuhan bagi-bagi otak, lu pada kemana sih lu? Kita kemana ya? Lupa gue. Dah, sekarang lu balik lagi, masukin tuh padinya lagi. Cepetan! Iya. Nih, buat gaji lo berdua. Kagak ada kenaikan apa, Ki? Ntar, pas udah pakai sepatu balet baru naik gaji lo. Oh, seharusnya tuh kita bersyukur masih bisa dapat gaji. Secara warga desa di sini kan pada miskin, jadi kagak bisa bayar pajak. Buat bayar gaji, pamong pajak kan lu pada. Asal lo tahu, kalau kagak ada Nyai Banda, nih kagak keluar semua nih gaji lo nih. Di satu sisi, pajak dari Nyai Banda nolong gaji kita. Di sisi lain, kelakuannya sama para warga benar-benar bikin bete. Nah, itu dia. Demang ame lu semua kayak makan buah si malakama, Pan. Hah? Gedek banget sama Nyai Banda, tapi perlu duitnya juga buat bayar gaji lu pada. Enaknya tuh Nyai diapain? Pan. Udah dah, lo cabut dah. Lo gua kasihkan dulu gaji lo. Kita kan mau berburu. Gue bawa tombak, James bawa panah. Nah lu bawa apaan? Tuh. Loh, kok gunting kuku? Nanti kalau ada hewan yang berkuku tajam, kita gunting dulu kukunya biar nggak cakar kita. Emang lu kerja di salon gunting kuku orang? Sebelum lu guntingin kuku tuh hewan, pala lu udah dimut duluan. Mati. Mana sih? Berarti gua nggak bisa ikut berburu dong. Ya, dia nangis. Badan doang gede, tapi cireng. Udah. Sekarang lo ikut kita berburu dah. Ntar, kalau kita dapat rusa sama kancil, kita jadiin tuh lauk bakal pesta ulang tahun ayah, ya? Ah, apaan tuh? Itu skorpion. Itu kepiting. Ya udahlah. Aduh, lu pakai ini dong, pakai panahnya lu nembak. Gak nyampe, lu aja yang nombak. Gemeteran, gak bisa. Udah kita kabur aja yuk. Ngap banget di dalam ini. Nih, sepi. Iya. Pulang yuk. Masuk. Masuk. Ya kan sepi, nggak ada orangnya. Nah justru itu yang kita tunggu. Kita kesini mau maling bukan minta sumbangan. Iya. Tapi kan di sini sepi. Kalau sepi nggak ada tantangan, ntar skill kita nggak terasah. Lu kalau mau tantangan jangan ikut maling. Ikut apaan? Benteng Takeshi. Iya. Lu yakin di rumah sepi? Gue yakin banget. Lu bisa tahu dari mana? Orangnya sampai Januari ikut lomba. Yang punya rumah sampai Januari ikut lomba? Lomba apaan? Agustusan. Sejak kapan Agustusan pindah jadi Januari, Mi? Namanya aja Agustusan. Ya udah pasti bulan Oktober lah. Kadang-kadang lu. Gue cek dulu. Gue cek keadaan rumah. Oh. Cahaya. Lo kata gue anak ayam, lo kasih beginian. Lo mah nggak soulmate lagi sama gue lo. Awas deh pokoknya lo. Siapa nih? Setan bukan? Lu siapa? Lu siapa nih? Bang. Woi. Ayo maling bang, jangan diapa-apain bang. Maling lu. Jam segini pakai baju gini, lu maling lu ya? Mi, gebukin. Gebukin. Abang. Maling lu.
Mau jadi apa warga kampung sini kalau maling lu? Boleh. Gebukin Mi. Sebentar emang abang siapa sih? Bisa maling lah. Lah, kok abang nggak digebukin? Saya kan udah gede bisa gebuk sendiri nih kok. Ayo. Kamu udah gede, bisa gebuk sendiri. Lu ngapain di sini? Ya mau maling bang, masa mau berenang? Gak mandang gitu. Udah. Yang namanya maling itu punya tip. Oh iya. Sendiri. Kita rekrut. Sini dulu. Mendingan lo jadi tim kita. Masalah pembagian kita pasti 50-50, kita adil. Gua 50, 50, Umi 50, 50. Dulu. Nggak dibagi bang? Nggak usah. Kasih sedekah gitu dikit bang? Jangan. Pokoknya kalau kita dapat, hadiah langsung kita bagi-bagi. Oh iya. Motor kalau misalkan dapat motor. Misalnya kita dapat motor. Nih badannya motor. Lu badannya. Gue joknya. Kalau saya bang? Lu tumpahan bensin. Gimana? Oke nggak? Ya udah pokoknya bagaimana aksi kita mencuri rumah ini, mendingan kita tonton ada satu pencurian. Iya benar. Yaitu lenong legenda yang berhasil mencuri hati masyarakat seperti ini. Kembali ke lagi. Kidemang. Duh, kenapa nih? Tegang banget. Duduk. Gini Ki, Aye sama bini Aye mau minjem duit 3 gobang aja buat bayar bunga pinjaman kepada Nyai Banda. Kalau enggak rumah kita disita. Tolong dong, Kidemang. Udah, kasih aja duit pajak yang dibayar sama Nyi Banda. Iya. Sebentar ya. Ayo ke dalam dulu. Makanya jangan kegoda minjem duit, apalagi sama rentenir. Yang ngerentenin sama pinjem duit dari rentenir sama aja dosanya. Habis waktu gitu kita kepepet. Kepepet kenapa? Jadi gini ya Nyi, waktu itu Nya Aye pan sakit. Nah, untuk nyenengin hati Ma Aye, kita bawa jalan-jalan tuh ke Hongkong. Ya namanya juga orang tua tinggal separoh Nyi. Ya sekalian kita jalan-jalan. Waduh, mewah banget. Orang sakit dibawa jalan-jalan ke Hongkong. Lah Aye, paling jauh dibawa sama laki Aye ke warung jamu. Dicekokin jamu mas pangin juga beres. Udah baik, disuruh nyepi bed sama laki Aye. Bangetan emang. Tapi sekarang nyanyi masih pada ada? Masih ada di Hongkong. Di Hongkong ngapain? Nikah sama orang Hongkong. Sukses sih nyala di Hongkong ya, senang-senang. Anaknya di sini ngutang sama rentenir. Nih, duitnya. Abis itu lo jual sawah lo. Terus lo bayar utang lo sama Nyai Banda. Terus lo bayar juga utang lo sama gue. Sisanya lo beliin kebun buat usaha lo ya. Aduh, makasih banyak ya Ki ya. Sama-sama. Itu Aye berdua pamitan ya Ki ya. Nih, Ya. permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ngutang ke Hongkong. Hah? Tapi jadi pengen ke Hongkong. Hah? Ngapain lo? Lo Jackie Chan lo? Lagu Cina. Makan ngek. Makan siang udah dateng. Makan nih. Apaan nih? Kerja capek-capek, makannya bubur ayam doang. Iya, ngangkat pada segitu banyaknya, cuma dapat jatah bubur gitu. Iya, habisnya Nyai nyuruh ngirit beras. Ampun di gue, dari Banda pelitnya sampai ke ubun-ubun. Ini sendoknya mana? Itu pakai sumpit. Sumpit. Maksudnya, biar kalian belajar menikmati makanan. Jangan makan nasi putih mulu, bosen. Kali-kali tuh makan bubur pakai sumpit. Nanti yang habis duluan, ayo kasih nasi putih. Habisin.
Gak dimakan. Iya ini mau. Nek, kenapa? Nenek sakit. Nenek 5L. Apa sih 5L? Lemah, letih, lesu, lulai, dan lapar. Ya terus nenek kenapa ada di pinggir jalan kayak begini? Hah? Nungguin ojol? Sono no. Kalau nenek tengah jalan, ketabrak delman dong. Bener juga sih. Nenek sebatang kara. Nenek udah gak punya keluarga. Suami nenek udah meninggal digigit semut. Hah? Digigit semut bisa meninggal, Nek? Jadi awalnya, dia itu lagi jalan. Terus dia digigit semut. Dia kaget, dia loncat, dia keserempet sama delman. Oh, berarti meninggalnya ketabrak delman. Serempet delman mah dia cuma lecet. Pas dia mau jalan lagi, di depannya ada kulit pisang. Dia kepleset, paling keceledak kena batu. Oh, berarti meninggalnya karena geger otak, ngejeledak batu ya? Gak, itu mah paling cuma benjol. Pas dia mau jalan lagi, di depannya ada ular. Dia dipatok sama ular. Oh, jadi laki nenek meninggalnya karena kena bisa ular gitu? Bukan juga, soalnya ularnya kagak berbisa. Ya jadi matinya kenapa? Takdir aja. Dia meninggal pas mau ambil wudhu, mau sholat. Ya alhamdulillah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu yang nenek seselin. Hah? Kok nyesel? Kan meninggalnya bagus. Pas udah selesai wudhu, dia diajak temen-temennya main judi. Dia meninggal pas main judi. Main nenek. Sekarang nenek sebatang kara. Nenek butuh pertolongan, cuy. Saya nggak punya apa-apa. Saya punya uang segobang nih, Nek. Nih, semoga berguna buat nenek. Ya, pakai buat makan, beli pizza, beli geprek, beli bakso, semuanya. Ya, berguna buat nenek, oke? Kasih cu, thanks anyway. Semoga nih yang cucu beri menjadi penyelamat cucu. Dan yang zolim sama cucu nih, semoga dapat ganjarannya tuh kayak di TV-TV. Iya, amin. Tekar ya, Nek. Ceker. Kalau ceker mah yang soto-soto. Ya dandan ya. Lapar kayaknya. Lah, kok ngilang tuh orang? Wah, jangan-jangan yang gua ajak ngomong tadi Susana tuh. Besok lu kudu angkat kaki dari rumah ini. Tolong kasih waktu Ayah sebulan lagi, Po, untuk bayar utang-utang, Po. Sama Ayah juga mau jual di rumah. Bisa. Kan udah jatuh tempo. Jadi perjanjiannya lu kudu angkat kaki kalau lu nggak bayar hari ini. Tapi nilai rumah ini kan lebih besar daripada utang Ayah. Lah, salah sendiri. Kenapa lu tanda tanganin perjanjian nih? Tolonglah, Po. Ini warisan Babe Ayah. Gak mau tahu gua. Pokoknya besok lu kudu angkat kaki dari rumah ini. Ada apa nih rame-rame? Bang, besok kita harus angkat kaki, Bang. Ngangkat kaki? Kan gampang, tinggal diangkat. Kayak gini kan? Begini kan? Ngocol nih bocah, ngocol. Sekarang gini. Lu angkat 2 kaki lu. Bisa gak? Ya kagak bisa lah, Po. Ayah kan bukan makhluk astral. Bisa nggak napak. Donat gopean. Besok, lu sama adek lu kudu pergi dari rumah ini. Lah, kok gitu? Emang apa? Mengapa? Lu nggak ingat? Lu kan masih ada utang sama gue. Lah, nggak bisa gitu dong, Po. Kita harus company dulu. Kompromi, Bang, bukan company. Tapi kan kelakuan dia kayak company. Udah. Ayah gak mau ribut-ribut. Udah gak mau kompromi, company. Pengawal, urusin.